Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami ucap syukur akan hari yang Tuhan berikan. Sebelum kami melakukan kegiatan kami rindu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, diarahkan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara bagi kami. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini nats kita dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu dalam semua orang. Hari ini izinkan saya untuk memberi tema keajaiban kesatuan tubuh Kristus. Saudara, menarik sekali latar belakang daripada kalimat-kalimat itu adalah Tuhan memberikan banyak karunia kepada jemaat di Korintus. Tetapi jemaat salah memahaminya sehingga terjadi bisa terkotak-kotak dalam pelayanan, bahkan terjadi perpecahan. Saya tahu di mana 1 Korintus 1 ayat 12 firman Tuhan berkata demikian. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, ada lagi yang lebih rohani, aku dari golongan Kristus. Ya, sebenarnya di balik semua perkataan itu mereka sangat individualistis, egois, dan menjadi sinis satu dengan yang lainnya. Kalau pelayanan seperti ini bisa berabe dan berantakan, saudara. Intinya mereka tidak dapat menerima perbedaan satu dengan yang lain, sama-sama karunia yang berasal daripada Kristus. Ada juga mungkin yang merasa karunia lebih menonjol, lebih hebat daripada yang lain, sehingga menjadi sombong atau overconfidence, saudara. Orang yang overconfidence tanpa dia sadari, dia meremehkan rekan yang lain. Dan ini bisa menjadi polemik dan masalah-masalah sedemikian rupa. Nah, di dalam situasi seperti demikian, Paulus mengingatkan jemaat Korintus melalui nats kita hari ini. Ada berbagai karunia, pelayanan dan kegiatan, tetapi Allah yang sama yang mengerjakan semuanya itu dalam setiap semua orang. Di dalam keributan, di dalam perbedaan yang ada, Paulus meletakkan pengajaran yang sehat. Dikatakan Allah yang dalam kedaulatannya yang maha bijaksana mengaruniakan karunia-karunia kepada setiap anggotanya. Bahkan di 1 Korintus 12 ayat 11 berkata, roh yang sama memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ayat 18, Allah telah memberikan kepada anggota-anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Artinya, saya membuat satu tesis daripada semua uraian firman Tuhan ini. Berbeda tidak harus menjadi masalah atau ribut, saudara. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menarik beberapa pelajaran di dalamnya. Yang pertama, karunia harus disertai dengan pemahaman yang biblikal, yang sehat dan yang benar. Kalau tidak akan menimbulkan masalah. Dampaknya dapat menjadi masalah yang tadi, kesombongan, overconfident, atau karunia dipakai sebagai ukuran kerohanian atau persaingan kepada teman yang lain dalam pelayanan. Cilaka 12 kalau punya konsep seperti ini. Padahal firman Tuhan menegaskan bahwa karunia adalah kemampuan rohani yang berasal dari Tuhan, yang diberikan kepada kita masing-masing, bukan bersumber dari kemampuan kita sendiri. Yang kedua, mempunyai banyak karunia kalau tidak disertai spiritualitas yang baik, itu bisa sangat bahaya. Kelihatannya rohani, tetapi kalau motivasi dasarnya tidak baik, tidak beres, itu bisa menjadi masalah. Matius 7, 22, 23, firman Tuhan berkata, pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu, punya karunia tajam dan luar biasa. Tetapi ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Ngeri sekali saudara. Biarlah kita sebagai tubuh Kristus terus boleh bertumbuh dalam pemahaman dan pelaksanaan karunia yang tepat di dalam pelayanan kepada Kristus Yesus. Ingat tujuan karunia, 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 berkata, untuk kepentingan bersama. Efesus 4 ayat 12, untuk memperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Baiklah, di dalam bulan Natal ini kita selalu bersuka cita di dalam Kristus, menggunakan setiap karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk melayani Dia, menghargai karunia orang lain, bertumbuh dalam kebenaran, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Selamat Natal 2023 dan selamat menyambut Tahun Baru 2024 dalam anugerahnya dan penyertaannya senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk memperingati kami orang yang sudah diberi karunia, supaya jangan salah konsep, salah memahaminya, sehingga karunia dipakai untuk persaingan, ukuran, kebenaran, dan banyak hal yang bisa menyimpang daripada itu. Dan biarlah dengan rendah hati kami mempergunakan karunia yang ada untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan tubuh, pembangunan tubuh Kristus, dan demi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.